Tiga gambaran penting dalam debat ini. Satu, gimana bentuk status quo yang ada. Pada saat ini, Indonesia dan juga dunia itu masih banyak percaya patriarki, di mana perempuan itu nggak layak jadi pemimpin. Orang-orang lemah atau disabilitas itu nggak layak jadi pemimpin. Sehingga aktor-aktor ini itu didiskriminasi di status quo. Jadi, kita katakan pada akhirnya aktor rentan pada perdebatan ini adalah satu, perempuan, kedua, orang-orang diskriminasi. Oke, lanjut. Karena pada akhirnya mereka menganggap kalau sekalipun kamu jadi masyarakat dan pihak oposisi itu menganggap sekalipun kamu punya kualitas pemimpin, tapi selama kamu adalah seorang perempuan dan penyandang disabilitas, kamu tidak boleh untuk menjadi seorang pemimpin. Itu yang akan hadir di sisi mereka. Kedua, karena ini mau saya dipercaya, jadi kita mengambil sudut pandang orang ketiga. Kami rasa sebagai aktor masyarakat yang progresif yang menginginkan inklusivitas, kita percaya kalau aktor-aktor ini itu mampu untuk menjadi seorang pemimpin. Ibu Megawati, salah satunya presiden perempuan, Ibu Puan Maharani, ketua DPRD, Ibu Kartini dan lain-lainnya. Pada akhirnya sebenarnya perempuan itu mampu, tapi banyak orang-orang itu mendiskriminasi mereka. Orang-orang disabilitas itu mempunyai kecerdasan tingkat tinggi yang sebenarnya mampu untuk memimpin, tapi pada akhirnya status quo itu nggak mau untuk mereka memimpin. Tapi ketiga, gimana bentuk pemimpin yang kita maksud? Sesimpel kamu jadi ketua kelas, kamu jadi pemimpin organisasi, atau bahkan wali kota dan presiden. Itu yang kita harapkan. Tapi kenapa ini harus diterapkan di sektor publik? Analoginya gini, sektor publik artinya kamu akan dilihat oleh orang-orang, artinya akan banyak masyarakat itu yang melihat kamu. Stigmatisasi masyarakat itu perlahan-lahan akan terubah di sisi kita, karena pada akhirnya mereka menganggap bahwa oh ternyata perempuan itu bisa memimpin, oh orang-orang disabilitas itu jauh untuk memimpin. Ini yang kita harapkan di sisi kita. Tapi beban kita selama ini adalah satu, bagaimana pada akhirnya kita mampu membuktikan kepada Anda kalau sekalipun perempuan dan orang disabilitas itu tetap mampu untuk menjadi seorang pemimpin. Tapi yang kedua, kita akan buktikan apa dampak ketika Anda berada di sisi oposisi. Tapi mari masuk ke poin argumentasi. Satu, kenapa pemberian daya tampung bagi aktor rentan ini diperlukan? Kita pahami juga konteksnya. Dalam pembangunan Asta Cita, HAM itu jadi prioritas utama. Dalam pembangunan Indonesia Emas 45, inklusivitas itu jadi hal yang paling penting. Keadilan, tidak diskriminasi dan lain-lain. 3 poin. A, ini menjunjung HAM bagi setiap masyarakat. Ini penting pada akhirnya karena kamu sebagai masyarakat itu perlu untuk mendapatkan HAM. Ini adalah hak dasar bagi warga masyarakat itu sendiri. B, terciptanya lingkungan yang adil, karena pada akhirnya tanpa adanya diskriminasi ini mampu untuk menciptakan lingkungan yang adil dan asli bagi seluruh lapisan masyarakat. C, ini mendorong bentuk kerjasama dan persatuan kedaulatan bangsa. Ketika Anda terus mendiskriminasi orang-orang ini, pada akhirnya kami rasa orang-orang yang mendiskriminasi atau rentan pada perdebatan itu juga tidak mau untuk mengambil peran yang besar, karena pada akhirnya mereka menganggap kalau percuma mereka mencalonkan dan lain-lain, tapi aktor atau diskriminasi sama tidak terjadi. Tapi yang kedua, masuk kepada argumentasi kedua. Tapi kita lihat apa dampak ketika Anda itu tidak memberikan daya tampung ini di sektor publik. Pandangan masyarakat ini tidak akan pernah berubah, karena pada akhirnya ini adalah konteks adalah sektor publik ini akan dilihat oleh orang-orang. Oposisi itu tidak mau untuk ini diterapkan di sektor publik, artinya diskriminasi atau stigmatisasi masyarakat itu akan terus tercipta di sisi mereka. Mereka tidak mau untuk pada akhirnya perempuan dan aktor-aktor rentan dan aktor disabilitas itu menjadi pemimpin. Kita katakan pada akhirnya sekalipun mereka memimpin, mereka mampu untuk menjalankan tugasnya, karena satu, mereka sudah percaya dan mereka sudah pahami bagaimana kualitas dari mereka sendiri. Tidak mungkin mereka mencalonkan sebagai ketua dan lain-lain kalau mereka tidak mampu atau tidak memahami bahwa mereka mampu untuk melakukannya. Jadi oposisi tidak bisa datang ke perdebatan dan mengatakan kalau pada akhirnya mereka tidak mau untuk memberikan kuota ini ke perempuan dan disabilitas karena mereka tidak mampu, karena sudah katakan ini pada Anda. Dan poin B, inklusivitas itu tidak akan pernah tercipta. HAM di sisi mereka atau hak dasar bagi manusia itu tidak akan pernah tercipta di sisi mereka. Sangat jangan pada akhirnya di sisi oposisi. Tapi C, akan sulit di sisi mereka itu akan sulit berkembang, karena pada akhirnya aktor rentan ini itu tidak akan bisa untuk berkembang. Pada akhirnya ketimpangan itu akan terus berada di sisi mereka. Kesimpulannya apa? Satu, pada akhirnya ketika Anda tidak melakukan Anda tidak memberikan daya tampung bagi perempuan dan disabilitas sebagai seorang pemimpin di sektor publik itu akan terus menciptakan stigmatisasi masyarakat. Stigmatisasi masyarakat itu akan terus dan berkembang kalau pada akhirnya perempuan dan aktor disabilitas itu tidak mampu untuk memimpin. Padahal saya sudah jelaskan kepada Anda ada banyak sekali aktor yang mampu untuk memimpin. Saya juga sudah katakan kepada Anda bahwa pada akhirnya aktor yang mau jadi pemimpin itu sudah paham terkait bagaimana kualitas dan kemampuan mereka. Jadi pada akhirnya dalam perdebatan ini kita
itu sudah kunci bahwa pada akhirnya di kedua sisi itu harus membuktikan kalau satu pada akhirnya bahwa daya tampung bagi perempuan disabilitas sebagai seorang pemimpin tanpa diterapkan di sektor publik itu mampu untuk memenuhi hak bagi semua masyarakat bangsa. Pembicara satu dari tim pro memaksimalkan waktu. Selanjutnya saya persilahkan pembicara satu dari tim kontra. Waktu dimulai saat Anda berbicara. Disclaimer, ini hanya untuk kepentingan debat, tidak untuk mempresentasikan diri saya. Saya bilang, ini akan terjadi diskriminasi di pihak oposisi, tapi berlipat ini tidak akan terjadi diskriminasi di pihak oposisi, karena kita akan memberi ruang mereka bagi perempuan dan disabilitas untuk mengeluarkan pendapat mereka. Ini akan saya jelaskan sebentar. Tapi berlipat apa karakterisasi pihak oposisi? Perempuan seperti apa yang kami maksud? Yaitu seorang yang pada akhirnya dalam umur rentang sekitar 15 hingga 20 tahun dan pun kalau mereka matang 25 hingga ke atas itu tidak akan maksimal ketika mereka menjadi pemimpin di ruang publik pada akhirnya. Tapi melihat seperti yang kami maksud itu seperti apa? Itu orang-orang yang memiliki kekurangan baik secara fisik maupun non fisik. Contohnya apa? Orang buta, orang tuli, orang yang tidak bisa jalan memiliki kekurangan ataupun kekurangan fisik lainnya. Tapi sisi kami perempuan tetap menjadi pemimpin, tapi di sektor yang benar-benar hanya kaum perempuan seperti apa satu kepala daerah yang mengatur persatuan para istri polisi atau ketua komunitas lainnya yang mendampingi pasangan mereka. Melihat apa akan bermasalahkan di pihak, apa akan bermasalahkan oposisi. Indonesia akan memiliki presiden perempuan pertama yaitu Ibu Megawati. Oke, awalnya ketika mereka ketika itu jabat ini awalnya baik, tapi apa? Lama kelamaan pada akhirnya ia dihujat karena masyarakat merasa terjadi penurunan bagi bangsa Indonesia. Artinya apa cuy? Perempuan sangat rentan bagi pemimpin dan sektor publik yang notabene itu luas dan mencakup seluruh pemerintahan dan tanggung jawab yang penuh. Pun anaknya sekarang menjadi anggota ketua DPR. Tapi apa? Ketika sidang beredar video anggotanya itu banyak yang sibuk dan bergosip itu membuktikan di sisi mereka sama sekali tidak ada ketegasan pada seorang pemimpin ketika mereka dipimpin oleh seorang perempuan. Mari lihat semua yang ada. Di Indonesia belum ada satu pemimpin di sektor publik yang dipimpin oleh disabilitas. Makanya apa? Itu sangat rentan terhadap keputusan kebijakan yang nantinya akan diputuskannya. Bayangkan jika Presiden Indonesia saja bertemu dengan Presiden Jepang misalnya, pasti akan membutuhkan penerjemahan dan harus membutuhkan waktu yang lama untuk berdiskusi. Apalagi ini konteksnya disabilitas. Apakah kita harus mengganti semua orang yang tidak untuk membantu mengambil keputusan? Kita dilihat apa yang disebutkan. Ketika abang dan ketika dijelaskan, ini bisa membuat pernyataan keputusan yang salah karena membutuhkan komunikasi yang sulit tentang keputusan yang segera diputuskan di kementerian negara misalnya. Tapi melihat apa komunikasi itu hak oposisi satu, perempuan unggul itu dia boleh daripada ketiganya. Maksudnya apa? Perempuan tidak bisa mengontrol emosinya ketika mereka dalam keadaan cemas. Ini bisa berakibat fatal ke depannya dalam pengambilan keputusan. Kita tidak mungkin dong akan menunggu ia sampai menyampaikan memutuskan sesuatu pada akhirnya berbuang. Terus bagi lagi artinya apa? Perempuan itu sendiri akan lebih senang ketika dia diarahkan yang lebih baik. Otomatis dia akan patuh, dia akan patuh dan psikologisnya akan mengikuti hatinya karena mereka merasa dia perhatian, dia merasa aku merasa diperhatikan olehnya. Baik, ketika dia tidak membutuhkan perhatian, tapi tidak disebutkan disabilitas itu akan ada di ruang publik dalam hal apa cuy? Ini untuk menyampaikan tindakannya misalnya ketika ia merasa kurang senang dalam ruang publik tersebut karena pada dasarnya semua orang dapat mengutarakan apa yang mereka rasa kurang tepat di sisinya dan itu adalah hak asasi manusia kami pada akhirnya. Oleh karena itu dengan alasan aku berjuang di pihak oposisi. Pembicara dari tim kontra menyisakan waktu 1 menit 4 detik.
Selanjutnya saya persilahkan pembicara kedua dari tim pro. Waktu dimulai saat Anda berbicara. Tiga, dua, satu, sangat jahat jika yang oposisi saat mereka terus membiarkan aktor kita tidak mendapatkan inklusivitas dan reforma. Sangat aneh ketika mereka terus mengatakan kalau ketika aktor ini mengambil keputusan akan salah. Jadi, Farezi tidak bilang ke kita semua bahwa pada akhirnya aktor ini sudah paham mana sih konteks ini dan punya agar mempunyai kualitas sebagai seorang pemimpin itu dari reforma. Dua saudaraan, satu mereka mengatakan membuat narasi bahwa perempuan itu akan tetap menjadi seorang pemimpin seperti contohnya Ibu Bayangkari misalnya. Kami bingung itu sebagai kami bingung sektor publik seperti apa Ibu Bayangkari itu. Dua apa? Mereka mengatakan perempuan tidak bisa mengontrol emosinya. Dewan Juri yang terhormat, sekali lagi Farezi tidak bilang kalau kita tidak sembarang menjadikan perempuan atau orang disabilitas ini sebagai seorang pemimpin. Pastinya seorang pemimpin akan dinilai dulu kualitasnya, kita akan ketahui dulu bagaimana kemampuan mereka bukan untuk silahkan. Oke, kalau mereka mengatakan tidak sembarang akan dijadikan pemimpin, tapi Sofia sudah bilang kalau pemimpin itu adalah perempuan yang dominnya semua perempuan merasa diri. Sehingga saya rasa semua perempuan merasa diri. Sehingga saya rasa di sini kamu itu tidak akan baik pada dirinya. Dua diri yang terhormat mengetahui bahwa sudah banyak perempuan yang menjadi seorang pemimpin. Di sini juga konteks pemimpinnya itu bukan hanya soal mengenai pemerintah, tetapi ini bisa soal pendidikan seperti di sekolah menjadi sebuah ketua kelas, menjadi sebuah ketua OSIS. Jadi pada akhirnya itu tidak akan terjadi. Masuk pada poin argumentasi saya, poin A, mengapa perempuan dan aktor disabilitas harus diterapkan sebagai seorang pemimpin di sektor publik? Satu, karena ini akan inklusif untuk pemerataan akses bagi orang dan aktor dengan kita. Juri pemerataan akses yang kita maksud itu seperti bagaimana aktor perempuan dan disabilitas ini sebagai seorang pemimpin dan harus diterapkan di sektor publik. Karena apa? Sadari bukan berarti perempuan dan orang disabilitas ini akan semudah itu menjadi seorang pemimpin. Perlu kita ketahui bahwa IQ atau kepintaran seseorang bukan hanya dilihat dari fisik atau penampilan mereka. Banyak sekali perempuan dan aktor disabilitas ini yang mempunyai skill, jiwa kepemimpinan dan lain sebagainya. Tapi ketika kita tidak memberikan mereka daya tampung itu seperti sebuah lowongan atau kesempatan untuk mereka mencalonkan diri mereka sebagai seorang pemimpin, pada akhirnya hak asasi mereka itu tidak akan terjadi di sisi mereka. Dua apa? Dua apa? Ini untuk mengurangi diskriminasi di status quo. Sadari status quo sekarang banyak orang yang memandang perempuan dan disabilitas ini tidak layak menjadi seorang pemimpin hanya karena mereka melihat aktor kitanya sebagai orang lemah, melihat dari sisi fisik tanpa mengetahui atau memberi kesempatan kepada perempuan dan disabilitas ini. Kami rasa mereka layak diberikan hak asasi juri. Kenapa? Mereka sesuai dengan asas kita pertama presiden kita mengenai hak asasi manusia. Mereka mempunyai hak untuk mendapatkan kesempatan untuk menjadi seorang pemimpin di sektor publik. Karena apa? Karena ketika kita tidak memberikan daya tampung ini, aktor dan kita akan merasa bahwa mereka tidak diberikan haknya, dan ini akan menjadi ketimpangan di sisi mereka. Pada akhirnya aktor kita akan merasa bahwa di negaranya sendiri mereka tidak HAM akan ada di kedua sisi, tapi di sisi kami menolak untuk menjadikan pemimpin, tapi mereka tetap ada di ruang publik. Di sisi mereka tidak akan ada HAM, di sisi mereka tidak akan pernah ada HAM karena mereka mau dijadikan pemimpin, tapi pada akhirnya ketika pemimpin dari sektor perempuan atau disabilitas mengalami kesalahan, mereka akan dilihat habis-habisan. Sehingga saya rasa pemerintahan akan terjadi di sisi proposisi pada akhirnya. Dewan Juri yang terhormat, sektor
dari satu mereka tadi mengatakan bahwa disabilitas ini dapat menyuarakan suara mereka di sektor publik. Tetapi mereka juga memandang bagaimana disabilitas ini seperti orang yang tidak layak atau orang yang tidak bisa diberikan kesempatan karena kemampuan atau fisik mereka. Baik, lalu poin B, dampaknya apa? Ketika daya tampung perempuan dan disabilitas ini tidak diterapkan di sektor publik. Satu, gimana proses manifestasi dampak yang akan hadir di sisi kita? Ini membuat pandangan masyarakat bisa berubah. Kenapa? Ketika masyarakat melihat ada perempuan aktor disabilitas yang menjadi seorang pemimpin, pastinya masyarakat akan berpikir bahwa negara kita ini masih memberikan kesempatan kepada aktor kita ini. Apa? Kalau pandangan masyarakat berubah, maka daya tampung itu dengan sendiri juga akan semakin banyak secara natural. Karena apa? Pastinya ketika aktor kita ini melihat sudah banyak perempuan yang bisa menjadi seorang pemimpin, pastinya mereka menerapkan di diri mereka bahwa mereka juga bisa menjadi seorang pemimpin. 3, apa? Masyarakat itu bisa percaya ke aktor ini. Juri, kita tidak perlu mengkhawatirkan bagaimana kualitas perempuan itu atau disabilitas itu. Karena apa? Satu, perempuan, mereka tadi mengatakan bahwa perempuan itu sesuai dengan mereka. Juri, kita tidak sembarangan memilih seorang pemimpin. Pastinya sebelum kita memilih perempuan itu sebagai seorang pemimpin, pasti kita akan melihat kualitas mereka pada akhirnya. 2, apa? Orang disabilitas ini banyak orang disabilitas yang pintar dan mereka memiliki IQ yang tinggi dibanding dengan orang yang mungkin kita lihat sehat-sehat saja. 2, apa? Gimana sertifikasi dampaknya? 1, HAM itu terpenuhi. B, inklusivitas itu akan tercipta. Sehingga oleh karena semua itu bangga menjadi proposisi. Bicara kedua dari tim pro menyisakan waktu 20 detik. Saya persilahkan kepada pembicara kedua dari tim kontra. Waktu dimulai saat Anda berbicara. Ini untuk kepentingan debat, bukan untuk mempresentasikan diri saya. Jadi mereka mengatakan bahwa hal ini tidak akan tercipta di pihak oposisi. Karena pada akhirnya mereka akan jadi cipri orang-orang. Mengapa? Karena masyarakat di sektor publik tidak bodoh. Apalagi di sini karena hidupnya adalah seorang pemimpin, masyarakat pastinya beranggapan mengapa seorang pemimpin itu harus yang disabilitas atau perempuan? Mengapa bukan orang laki-laki atau orang yang tidak memiliki disabilitas sekalipun. Pun 2, Juri sadari bahwa untuk membahas sektor publik apa yang mereka maksud, sedangkan itu yang mereka hadirkan di pembicara kedua mereka dan tidak dihadirkan oleh pembicara pertama mereka, sehingga kami rasa itu sangat terlambat dan jika itu akan diluruskan oleh pembicara ketiga mereka itu dapat dikredit. Juri, tim proposisi membawakan seperti Megawati yang pernah menjabat selaku presiden, tapi mari lihat realitanya. Realitanya apa? Setelah ia tidak besar dari jabatannya, apa yang terjadi? Masyarakat malahan mendukung Megawati habis-habisan dengan mengatakan bahwa Megawati itu tidak becus dan selama masa pemerintahannya. Ya, memang benar Megawati selama menjabat itu mereka dia sangat menekan rakyatnya. Karena apa? Karena dia mementingkan emosional mereka. Sadari bahwa
Ketika kamu ingin menyumbang sebuah botol minum, tapi kamu sadar dan kamu tahu bahwa botol minum itu tidak memiliki apapun sama sekali, tidak memiliki air sama sekali, itu sama dengan botol. Sama dengan kamu ingin menjadi perempuan sebagai pemimpin yang dimana mereka memiliki emosional yang tinggi dan dapat mengambil keputusan sesuai dirinya. Pada akhirnya apa? Ini akan tetap buruk di sektor publik. Pun dua, disabilitas kurang bisa menghandle rakyatnya. Ya, itu benar. Maknanya apa? Jadi sadari disabilitas itu semua orang. Ya, silakan. Di sisi kamu pun akan terjadi mood itu. Karena apa? Laki-laki itu pun emosian loh. Jadi sejak tadi kami sudah menyampaikan bahwa tingkat emosional seorang perempuan itu lebih meningkat dibandingkan seorang laki-laki. Karena laki-laki itu bisa berpikir kritis, dan lebih bisa memutuskan masalah secara tenang. Oke, lanjut. Kedua, di sini disabilitas kurang bisa menghandle rakyatnya. Jadi maknanya apa? Disabilitas itu adalah orang yang mempunyai latar belakang yang buruk, baik dari segi fisik maupun mental. Jadi, seorang disabilitas adalah orang yang pada akhirnya harus selalu diperhatikan. Pada akhirnya apa? Ya, pada akhirnya apa? Orang-orang akan terus mengkhawatirkan penyandang disabilitas ini yang dimana bukan mereka yang harus difokuskan, melainkan masyarakat di sekitar publik yang harus difokuskan karena mereka adalah seorang pemimpin, bukan mereka yang harus lebih didominasi untuk dikhawatirkan. Pada akhirnya urgensi yang terjadi di publik mereka tidak bisa menahi karena pada dasarnya rakyat akan lebih khawatir tentang pemimpin yang disabilitas ini. Tidak. Walaupun proposisi mengatakan bahwa penyandang disabilitas ini sanggup menjadi seorang pemimpin, namun juri sadari, tadi kami sudah menyampaikan kepada kamu bahwa ini akan menjadi beban bagi publik dan masyarakat. Disabilitas itu harus didampingi, ditemani dan diarahkan karena pada dasarnya mereka ini memiliki kekurangan. Analoginya seperti ini, pemimpin itu adalah akar dari pohon beringin. Jika akar ini lemah, maka pohon beringin itu tidak akan kokoh pada akhirnya. Itu akan tumbuh pada akhirnya. Silakan. Satu, sangat aneh ketika mereka bilang kalau kami diskriminasi, tapi mereka sendirilah yang mendiskriminasi pemerintah yang status quo. Kedua, itu sudah bilang kepada Anda dan kontekskan mas ini kalau pada akhirnya pemimpin yang kita maksud adalah mereka mampu dan mereka paham pada akhirnya kalau menjadi seorang pemimpin kamu perlu untuk mendapatkan kualitas yang sebaik itu. Artinya mereka yang tanya dong. Jadi, ham ada di dua sisi, tapi sadari di sisi mereka itu akan lebih rentan untuk dicibir orang-orang lokal sehingga hal itu akan tidak terjadi di sisi mereka. Dan juga yang kedua, mereka mengatakan bahwa disabilitas yang kita maksud ini akan tidak dipersiapkan di sektor publik, tapi kami rasa kami tetap menyediakan ruang bagi disabilitas ini di sektor publik. Baik, poin B, kontrol wanita itu dipimpin bukan memimpin. Juri sadari tahta tertinggi seorang pemimpin adalah seorang lelaki. Misalnya apa? Ketika kamu memiliki rumah tangga dan posisinya suami adalah seorang pemimpin, seorang yang membimbing seorang istri. Seorang lelaki juga dari kami sudah jelaskan kepada kamu bahwa seorang lelaki itu memiliki emosional yang tinggi, emosional yang rendah, tidak setinggi perempuan jika ingin mengambil keputusan. Kami tekankan, kami tidak menolak perempuan di sektor publik, tapi kami menolak perempuan untuk menjadi seorang pemimpin. Jadi, di sisi kami pun disabilitas akan ada di ruang publik, tapi dalam hal apa? Untuk menyampaikan pendapatnya, misalnya ketika ia merasa kurang senang dalam ruang publik. Dan karena pada dasarnya semua orang dapat mengutarakan apa yang mereka rasa kurang tepat di sisinya. Itu adalah hal di sisi kami pada akhirnya. Sehingga apa yang dikhawatirkan oleh tim proposisi itu tidak akan terjadi di sisi kami karena hal akan tetap terjadi, akan selalu tetap kami prioritaskan. Maka dari semua itu bangga di pihak oposisi. Bicara kedua dari tim kontra menyisakan waktu 41 detik.
Selanjutnya saya persilahkan kepada pembicara 3 dari tim Pro. Waktu dimulai saat Anda berbicara. Ini tidak mempresentasikan diri saya, ini hanya kebutuhan beban saja. Dewan Juri yang terhormat, mereka mengatakan bahwasanya disabilitas tetap akan hadir di sisi mereka dan mereka memberikan ruang publik seperti katanya mereka akan tetap didengar dan lain sebagainya. Tapi kami rasa disabilitas tidak akan pernah hadir di sisi mereka karena disabilitas tidak akan pernah didengar karena disabilitas tetap karena stigma masyarakat bahwasanya disabilitas itu masih buruk pada akhirnya, sehingga disabilitas akan tetap dianggap tidak penting untuk didengar pada akhirnya. Tapi oke, kenapa ini harus diterapkan di sektor publik? Karena di status quo, stigma masyarakat terhadap aktor rentan seperti perempuan ataupun disabilitas masih sering menganggap kalau dua aktor tersebut tidak punya kemampuan atau tidak berkompeten pada akhirnya. Dan ketika ini diterapkan di sektor publik, artinya hal ini akan disorot oleh media-media dan masyarakat akan tahu pada akhirnya kalau perempuan dan disabilitas di sini tidak selemah dan berkompeten pada akhirnya. Dan pada akhirnya pandangan masyarakat terhadap dua aktor rentan tersebut akan berubah menjadi baik karena tidak akan ada lagi batasan atau garis yang membedakan perempuan maupun laki-laki, orang normal maupun disabilitas pada akhirnya. Tapi nanti akan dijelaskan juri. Tapi oke, mari lihat dunia yang ditawarkan oposisi sehingga pada akhirnya mereka menolak memberikan daya tampung untuk perempuan dan disabilitas di sini. Satu, kalau mereka menganggap orang disabilitas atau perempuan itu tidak punya kemampuan sebaik laki-laki atau orang sehat dalam menjadi pemimpin, kami rasa justru mereka masuk dalam dunia yang sangat diskriminatif karena artinya mereka ingin memberikan kesempatan dua aktor rentan tersebut. Artinya perempuan harus di bawah laki-laki dan tergantung pada laki-laki saja, dan orang disabilitas juga akan punya kesempatan untuk belajar dalam hidup mereka. Tapi tiga respon dalam dunia mereka ini. Satu, kalau mereka menganggap perempuan gak sekompeten kayak laki-laki, maka narasi bahwa perempuan cuma harus di rumah, gak boleh lebih tinggi derajatnya dari laki-laki akan semakin kuat. Pada akhirnya budaya patriarki di masyarakat akan semakin kental pada akhirnya. Tapi yang kedua, padahal ini sudah sangat susah payah untuk memperjuangkan dan menaikkan derajat perempuan, tapi tim oposisi justru menyamakan seorang ibu kartini dengan bilang kalau perempuan gak pantas untuk menjadi seorang pemimpin pada akhirnya. Tapi yang ketiga, mereka menjudge kalau orang-orang disabilitas itu udah gak bisa apa-apa lagi. Padahal jadi pemimpin gak melihat kalau kamu gak bisa jalan pemikiran kamu udah gak bisa digunakan. Kalau kamu gak bisa mendengar, maka kamu gak boleh menyampaikan ide-idemu sebagai manusia pada akhirnya. Tapi oke, pemimpin itu apa sih? Kalau kamu seorang ketua kelas, kamu sudah termasuk pemimpin. Kalau kamu seorang koordinator dalam divisi kamu adalah seorang pemimpin. Kalau kamu bisa mengarahkan teman-temanmu dalam menunggu kamu dalam saat pramuka, kamu juga bisa dikatakan sebagai pemimpin. Masyarakat dan rakyat adalah sektor publik. Padahal pada itu dijelaskan kepada kita semua, kalau pemimpin gak sesempit kamu presiden, kamu pemimpin, masyarakat adalah sektor publik, dan itu gak sesempit itu karena padahal teman-teman kelasmu juga bisa disebut dengan sektor publik pada akhirnya. Tapi oke, mari lihat dunia kedua yang dihadirkan oleh tim oposisi. Mereka bilang kalau perempuan putih itu nggak stabil dan tidak senang kalau diatur. Tapi satu, sebelum mereka jadi ketua kelas, ketua DPR, gubernur, bahkan presiden sekalipun, kualitas mereka sudah bisa dijamin. Sekarang masalahnya adalah kamu punya nggak kesempatan untuk melihat kualitas kamu dan kamu memberikan kesempatan untuk perempuan dan disabilitas, karena mereka nggak sama sekali memberikan ruang tersebut. Tapi oke, yang kedua, mereka tahu posisi mereka apa, mereka tahu kalau banyak masyarakat yang bergantung pada keputusan perempuan tersebut. Kalau perempuan menjadi pemimpin pada akhirnya. Oke, dan yang ketiga, pada akhirnya perasaan di sini juga sangat membantu dalam membuat keputusan, karena perempuan sadar kalau mereka juga harus melihat rakyat ataupun masyarakat kecil dan tidak memperkayakan diri segelintir orang saja. Sehingga di sisi kami, perasaan itu akan tetap menggunakan. Oke, POA dan video kami menjelaskan kalau misalnya emosional itu akan ada hadir di dua gender pada akhirnya. Seperti laki-laki juga bisa memiliki emosional, dan ketika justru dalam sisi psikologis, logika itu nggak bisa terus digunakan. Karena pada akhirnya karena kita manusia makhluk sosial, kita memiliki perasaan, kita punya emosional dan lain sebagainya. Pada akhirnya kita tetap membutuhkan perasaan untuk memahami dan mengerti apa sih yang sebenarnya masyarakat dan rakyat itu butuhkan. Tapi kalau misalnya mereka hanya berpatokan pada materi-materi saja seperti yang dilakukan oleh pemimpin laki-laki
posisi nggak akan sebaik itu pada akhirnya. Tapi oke, 5. Perempuan ataupun orang disabilitas ini adalah orang yang terjaga karena mereka adalah orang yang dipilih oleh masyarakat itu sendiri. Pun kalau misalnya mereka mengatakan gimana kalau misalnya mereka itu buta dan lain sebagainya, pada akhirnya apakah mereka tetap bisa digunakan walaupun mereka buta? Itu yang paling penting adalah bagaimana mereka bisa menjalankan diri mereka sebagai pemimpin itu sendiri pada akhirnya. Tapi oke, mereka mengatakan kita bisa mengambil contoh seperti misalnya di Singapura di mana pemimpinnya itu merupakan seorang perempuan. Pada akhirnya apa? Perempuan memiliki perasaan yang sangat kompleks. Pada akhirnya mereka bisa melihat masyarakat bawah dan tidak melihat hanya orang-orang atas saja. Pada akhirnya di Singapura implikasinya adalah Singapura akses dan lain sebagainya itu sudah merata, jadi tidak ada yang dibedakan, tidak ada yang diskriminatif pada akhirnya. Tapi lihat ya, ketika budaya perempuan atau budaya patriarki itu besar itu di Amerika, kita semua tahu bahwa saya diskriminatif, bahwa saya perempuan itu nggak bisa apa-apa, lemah dan lain sebagainya itu sangat besar. Dan pada akhirnya kita itu banyak sekali perkembangan. Contohnya perempuan selalu dianggap buruk, dilecehkan dan lain sebagainya. Mereka dianggap kalau mereka itu selemah itu, dan orang disabilitas itu adalah orang yang sudah punya tidak ada orang yang memiliki disabilitas. Bagaimana ketika mereka disabilitas dan mereka menutup kesempatan mereka untuk hidup dan menjalankan hidup mereka, merasa justru mereka jahat karena mereka tidak membagikan dunia agar kesempatan untuk orang-orang disabilitas tersebut. Padahal otak mereka, ide mereka itu masih bisa digunakan, tapi mereka nggak pernah mau memberikan ruang tersebut untuk orang-orang disabilitas pada akhirnya. Jadi pada akhirnya di sisi mereka akan terjadi apa? Orang-orang akan sangat diskriminatif, akan sangat besar pada akhirnya di sisi mereka, seperti yang terjadi di Afrika misalnya. Tapi dan yang kedua, di sisi mereka perempuan tidak akan ada, budaya patriarki akan tetap besar pada akhirnya, karena mereka tidak pernah mau memberikan kesempatan itu untuk mereka. Dan tapi oke, ketika kita memberikan kesempatan pada disabilitas, maka artinya adalah kita sudah memberikan kesempatan atau semangat hidup untuk disabilitas. Gak peduli mereka dicalonkan atau enggak, setidaknya mereka memiliki uang yang tinggi untuk mereka. Pada akhirnya masyarakat sudah menerima pada mereka untuk semua alasan bangga menjadi tim pemerintah. Terima kasih. Pembicara 3 dari tim pro menyisakan waktu 1 detik. Saya persilahkan pembicara 3 dari tim kontra, waktu dimulai saat Anda berbicara. Ini untuk kepentingan debat, bukan sama sekali untuk mempresentasikan diri saya. Jadi, sebelum masuk jauh ke dunia apa yang diinginkan oposisi, mari lihat respon kami terhadap pihak oposisi. 1, kami akan tarik ketika mereka mengatakan bahwa di sisi kami akan menolak jadi pemimpin. Tapi pada akhirnya kami akan mematahkan stigma itu, karena di sisi kami menolak perempuan dan disabilitas dijadikan pemimpin dalam sektor publik. Pun ketika mereka ingin menjadi pemimpin, mereka bisa menjadi pemimpin di kalangan mereka sendiri, seperti perempuan menjadi pemimpin dalam kelompok perempuan atau disabilitas menjadi pemimpin dalam kelompok disabilitas. Sehingga pada akhirnya apa? Kelompok tersebut hanya dapat dilihat sesama mereka, sehingga saya rasa formnya bersifat privat bukan publik. Sehingga pada akhirnya ini berkatakan. Tapi dua, kami tidak akan ada di sisi kamu karena ketika kamu menjadikan seorang perempuan sebagai pemimpin, ketika mereka salah, mereka akan dijudge, mereka akan dibicarakan oleh bawahannya atau temannya, sehingga pada akhirnya mereka tidak akan pernah mendapatkan haknya untuk hidup yang tenang, hidup yang damai, karena mereka akan terus mendapatkan hujatan diri. Sehingga pada akhirnya kami tidak akan terjadi di sisi kamu, tapi diri di sisi kami akan tetap ada HAM, karena kami menolak mereka yang dijadikan pemimpin, tapi kami tidak pernah menolak mereka untuk ada di sektor publik. Kami tetap memberikan mereka hak untuk berpendapat, hak untuk tetap berada di dalam publik yang dimana tetap akan ada orang yang seperti orang yang dengan disabilitas itu. Pun pada akhirnya, ketika mereka mengatakan bahwa disabilitas itu penting, kami amini disabilitas memang penting juga. Tapi mari kalian realitanya tidak ada pernah menjadi pemimpin. Pun ini yang kami tolak juga. Kami menolak mereka jadikan pemimpin, tapi kami tidak menolak mereka ada di sektor publik. Sehingga bisa kita lihat banyaknya atlet Indonesia dari disabilitas yang bertanding keluar. Ini membuktikan bahwa hak mereka untuk bisa tampil
memberikan apa yang diinginkan rakyatnya, sehingga pada akhirnya apa? Diskriminasi akan ada di pihak oposisi. Tapi juri, mari masuk ke dunia kami. Ini akan berdampak pada dua aspek. Satu, perempuan. Sofia telah bilang ke kita semua kalau perempuan itu terhitung sejak mereka lahir atau ada umur di 15 sampai 18 tahun pun akan ada tetap sampai mereka mati karena mereka adalah perempuan. Jadi di sini ketika oposisi mau perempuan jadi pemimpin, yang mereka maksud ini mungkin kalangan muda jadi. Lalu bagaimana dengan perempuan yang doktrinnya sudah tua? Pun kita mengakui kenapa mereka tidak ingin menjadi pemimpin dari awal, karena mereka tahu Indonesia sedari dulu terus menjaga perempuan. Banyak laki-laki yang diambilkan dan ingin dijadikan pemimpin, sehingga saya rasa diskriminasi akan tetap ada di pihak oposisi. Oke, tapi juri, konteks kontra di sini hadir dengan menolak perempuan dan disabilitas menjadi pemimpin dalam sektor publik. Artinya apa? Kami tidak menolak sepenuhnya. Kami mau perempuan menjadi pemimpin dalam skala kecil aja, juri. Seperti pemimpin dalam forum khusus perempuan misalnya, atau disabilitas dalam forum disabilitas sesama mereka. Tapi dua, aku tak akan lupa sama aktor lain dalam pergolakan ini, yaitu disabilitas itu sendiri. Pahami kenapa kami tidak ingin disabilitas dijadikan pemimpin, juri. Kami bukan meremehkan mereka, tapi mari lihat realitanya dunia sekarang adalah dunia penuh hujatan. Mari kita lihat di TikTok misalnya, ketika ada disabilitas atau orang-orang atau perempuan disabilitas menyuarakan pendapat mereka, ingin mengatakan bahwa kalau aku ingin jadi pemimpin ini akan baik. Pada akhirnya apa? Di kolom komentarnya begitu banyak hujatan, sehingga saya rasa ini pada akhirnya kenapa kami menolak perempuan dijadikan pemimpin. Tapi B, itu akan baik kalau mereka tidak akan menjadikan pemimpin, juri. Pahami, kami mau mereka tetap ada dalam ruang publik, tapi kami tidak mau menjadikan mereka pemimpin karena satu, pahami perempuan itu merasa. Kalau kamu bilang laki-laki itu merasa, tapi laki-laki pembawaannya jauh lebih tenang dan hidupnya jauh lebih lusi. Boleh? Mereka bilang kalau perempuan jadi pemimpin mereka akan dijudge, maka pada akhirnya hak mereka untuk hidup tenang itu akan dirampas. Tapi satu, perempuan dijudge karena stigma kalau perempuan itu gak batas masih sangat besar. Dua, kalau kamu laki-laki dan kamu dijudge, maka kamu juga akan merasa gak tenang pada akhirnya, maka hak hidup tenang laki-laki kan kemana kan ke juri. Dan selanjutnya, laki-laki bukan berarti mereka gak punya perasaan, karena juga mereka juga makhluk sosial, mereka juga adalah manusia yang memiliki emosional pada akhirnya. Oke, laki-laki memang memiliki mungkin ketika mereka mengatakan bahwa laki-laki akan menghujat, tapi pahami di sini konteksnya perempuan jauh lebih perasa. Ketika kamu mengatakan bahwa laki-laki emosional, tapi perempuan jauh lebih emosional, juri. Karena perempuan tidak hanya memikir secara logika, tapi dia menggunakan hatinya. Sedangkan laki-laki apa? Mereka cenderung berdoa cenderung memikir pakai logika. Sehingga saya rasa itu tidak akan terjadi. Sehingga saya rasa itu akan tetap buruk di posisi. Oke, tapi B, ini akan baik kalau mereka tidak jadi pemimpin. Pahami, kami mau mereka tetap ada dalam ruang publik, tapi tidak mau jadi pemimpin. Karena apa? Satu, perempuan konteksnya di sini adalah perasa. Satu kali dan kedua kali sudah jelaskan kepada kalian semua loh. Ketika ini dijadikan pemimpin pada akhirnya, ketika mereka salah, mereka akan ditegur, mereka akan dijudge dan dibicarakan pada bawahannya. Ketika mereka menerima teguran itu, maka mereka akan overthinking sampai berhasil. Alasan kenapa laki-laki itu nggak pernah dijudge karena nggak ada stigma kalau laki-laki itu seburuk itu dibandingkan perempuan. Nggak ada yang bilang kalau laki-laki itu selemah itu dibandingkan perempuan. Maka laki-laki di sisi kedua, di sisi mereka itu nggak pernah dijudge karena nggak ada stigma seperti itu. Makanya di sisi kami ingin memberikan ruang agar perempuan bisa agar stigma seperti itu kepada perempuan itu akan hilang pada dirinya, sehingga stigma judge untuk perempuan itu akan hilang dan tidak akan hadir di pemerintah. Pahami kenapa perempuan dijudge pada hari akhirnya, karena saya sudah tekankan, saya sudah berikan bukti kepada anda semua bahwa ketika Megawati dijadikan dia menjadi pemimpin, pada akhirnya apa? Banyak hujatan terjadi di sisi mereka. Pun ketika laki-laki diberikan hujatan, dia akan berpikir secara logika bahwa ini adalah hal yang harus saya perbaiki. Berbeda dengan perempuan juga, mereka akan overthinking seharian sehingga ini akan berdampak pada psikologis mereka pada akhirnya. Oke, sehingga apakah kekhawatiran dari posisi itu terjawab bukan? Tapi dua, disabilitas tidak akan mampu pada akhirnya. Kedua, atau pemimpin tanggung jawabnya cukup besar, juri. Ketika itu diberikan oleh disabilitas dan mempunyai tenaga, pikiran dan fisik mereka tidak sama dengan manusia. Pada akhirnya apa? Mereka akan menjadi rentan. Oke, sederhananya begini. Ketika disabilitas menjadi pemimpin, apa yang akan dipikirkan masyarakat dan mempunyai mereka dengan disabilitas? Mereka akan bilang
Selanjutnya penyampaian reply speech disampaikan dari tim kontra. Waktu dimulai saat Anda berbicara. Salam sejahtera untuk kita semua dengan yang hormat seperti kita pada akhir argumentasi pihak oposisi. Tapi gimana pada akhirnya akan kami jelaskan bahwa poin 1, mengapa pada akhirnya government kalah. Tapi 2, mengapa oposisi menang. Tapi kami tegaskan ulang kalau posisi ini adalah posisi evaluasi yang dimana apakah analisis yang dimana apakah perempuan dan disabilitas lagi menjadi pemimpin sektor publik pada akhirnya. Tapi 1, mengapa government kalah. Government mengatakan bahwa akan terjadi diskriminasi. Tapi hal ini sudah kami bantah kalau perempuan dan disabilitas itu akan tetap diberi ruang khusus untuk mereka berkolaborasi sendiri. Sehingga ini sudah kami bilangkan kekhawatirannya. Tapi mereka terus hadir untuk mempertanyakan hal itu. Tapi kedua, mereka mengatakan ia akan mengambil seorang perempuan yang dilihat dari segi kualitasnya. Tapi apa? Mereka tidak menjelaskan kepada Anda semua kualitas dari segi apa yang mereka maksud. Sehingga tidak, misalnya bilang juga disabilitas hanya mencakup orang-orang buta atau cacat. Tapi apa? Disabilitas itu mencakup hal luas yang dimana saya sudah jelaskan orang-orang yang disabilitas adalah orang-orang yang memiliki kekurangan baik secara fisik maupun non fisik. Contohnya apa? Orang buta, orang tuli, orang yang tidak bisa jalan maupun autis ataupun Down syndrome dan kekurangan fisik lainnya. Tapi mengapa oposisi menang? 1, kami sudah jelaskan kepada Anda kalau ini akan menjadi ruang untuk berkolaborasi sehingga tidak akan terjadi ketimpangan dan diskriminasi. Kedua, kita tidak akan membuat seorang disabilitas atau perempuan menjadi pemimpin karena ini akan memperparah keputusan suatu komunitas atau lembaga pada akhirnya. Tapi juga mereka tidak mengatakan apa jaminan kalau ketika dia sudah menjadi pemimpin maka akan bagus dan berdampak baik ke depannya pada akhirnya. Jangan semua itu bangga di pihak oposisi. Waktu tersisa 1 menit 11 detik. Selanjutnya saya persilahkan kepada tim pro untuk menyampaikan reply speech. Sangat aneh ketika mereka terus-terusan bilang kalau HAM itu simetris di dua sisi, tapi mereka sendirilah yang mendiskriminasi atau aktor rentan ini dengan tidak menjadikan mereka sebagai pemimpin dan tidak mau untuk orang-orang ini menjadi pemimpin. Itulah bentuk diskriminasi. 2 poin yang akan saya bahas. 1, kenapa oposisi itu kalah. Mereka nggak pernah membuktikan kita semua kalau pada akhirnya HAM itu akan ada di sisi mereka. Mereka cuma bilang bahwa HAM akan tetap ada dan memberikan ruang untuk perempuan dan disabilitas, tapi mereka nggak mau untuk menjadikan aktor yang menjadi suatu pemimpin. Ini adalah bentuk diskriminasi sendiri dari pihak karena mereka itu menolak adanya orang-orang ini menjadi suatu pemimpin. Itu artinya inklusivitas tidak akan pernah terjadi di mereka. B, aku nggak ngerti gimana dunia mereka berjalan karena kadang-kadang di dunia patriarki status quo orang-orang ini diskriminasi. Artinya di sisi mereka orang-orang ini atau dunia patriarki itu akan terus berada di sisi mereka. C, mereka terus bilang kalau perempuan dan disabilitas itu tidak mampu. Padahal saya sudah kontekskan dari awal kalau pada akhirnya kita sudah bilang kalau kamu mau menjadi pemimpin, kamu paham gimana menjadi suatu pemimpin. Pemimpin itu dilakukan dengan cara melakukan musyawarah. Artinya orang-orang aktor karena ini adalah emosi dari saya makin sedikit pada orang ketiga itu mampu atau mereka mau kamu menjadi seorang pemimpin. Tapi mari masuk ke poin kedua, kenapa kita menang dan lain menuju ke final? Kita udah kontekskan kalau orang-orang ini ketika mereka mau menjadi pemimpin, ya mereka mempunyai kualitas dan mereka dipercaya orang-orang publik. Jadi semua apa yang mereka kontekskan dan luar perdebatan itu nggak bisa tak kredit. B, kita udah jelaskan gimana pentingnya inklusivitas dalam debat ini karena pada akhirnya kalau ada yang tidak diberikan inklusivitas pada akhirnya aktor dan pada perdebatan itu akan terus-terusan didiskriminasi di status quo. Pada akhirnya mereka akan terus menganggap kalau dunia ini atau dunia tidak cocok untuk mereka. Tapi C, kita udah buktikan kenapa ini penting karena pada akhirnya ketika kita memberikan ruang di sektor publik, stigmatisasi itu akan secara natural berubah. Mereka terus mempertanyakan gimana pada akhirnya kalau orang ini melakukan kesalahan dan mereka dijudge. Pada akhirnya kita sudah bilang kalau pada akhirnya kita sudah bilang kalau dengan melakukan dan memberikan daya tampung di sektor publik, stigmatisasi masyarakat itu akan natural itu akan berubah karena pada akhirnya
mereka paham kalau perempuan itu bisa menjadi seorang pemimpin, aktor-aktor disabilitas juga bisa untuk menjadi seorang pemimpin dengan kualitas yang mereka punya. Itu semua alasan kita semakin dua maju ke final. Ya.